juga di Bandung ini yang barusan ketangkep ini. Senjatanya juga banyak, ada pedang-pedang, ada panah, ada gambar-gambarnya. Memang dari FPI, Pak. FPI. Ini semua FPI nih. Ya buat rekan-rekan semua, teman-teman semua yang ada di YouTube dan di Zoom nih, itu biasa aja, nggak perlu khawatir, nggak perlu ditakutkan. Oh, Pak, kita hanya andalannya Polri sama TNI aja ya, Pak Hendro. Polri oh iya dan dong, TNI. ini memang pekerjaan TNI. Kalau itu dengan doa, Polri. Benar. Polri doa, Pak. Itu doang. Iya. Polri udah bagus kok. Kadensus sebagus Kadensus sekarang bagus TNI banget. juga kita juga dong, lebih Pak. Ini ada satu. Ini juga bagus. Oke, kita sekarang ada pertanyaan buat Pak Jenderal nih, Pak Jenderal. Kan tahun 67 ini kan terjadi gerakan pembakaran terhadap gereja dan ini kan yang dikomandoi oleh Yusuf Kala. Ini sebenarnya tahun 2017 sudah pernah diangkat ya. 2017 ini sudah pernah diangkat. Ya. Sama Lambe Turah ini ya, sama Lambe Turah pernah diangkat. Terus ini ada masuk ke koran harian, ternyata tahun 67 itu masuk harian kami tuh ya. Nah terus ini ya masuk ke harian kami ini. Bangsa yang dewasa harus bisa kuasai emosi. Ini diangkat sama Lambe Turah. Nah terus 2017 itu ada mahasiswa yang namanya Kang Hasan itu ya, mahasiswa UGM. Akhirnya dipenjarakan. Ya, sebut Yusuf Kala dalangi pembakaran gereja, HMI polisikan pemilik akun Facebook ini. Nah, tadi kita juga baca disertasinya salah satu itu ya pengamat Indonesia juga jelas Yusuf Kala dalangnya. Nah, itu sudah bukan rahasia lagi sebetulnya ya kalau gitu ya. Tapi sampai hari ini Yusuf Kala masih bebas aja. Kalau kita lihat ini beritanya kan ini nih. Sebut Yusuf Kala dalangi pembakaran, ini kan. Nah, ini dilaporin juga, yang laporin juga orang HMI juga. Kata orang Makassar, Tena baji, Tena baji. Anggana, Serang. Baji, Mi. Baji. Baji, Dai. Kacau tuh. Si Chaplin mesti diberesin tuh. Ya, jadi Amin mengapa Rais, sampai dengan begitu jelasnya kasat matanya kok nggak bisa dipenjarakan ya Pak Jenderal ya? Kan seharusnya ini kan mudah sekali kan, udah kelihatan bukti sudah ada semua, ya kan? Bahkan track record-nya sudah jelas. Malah diajak berkawan dari zaman SBY sampai Jokowi. Nah, kenapa kalau sudah jelas, yang sudah terang benderang begitu, nggak diberesin sekalian, Pak Jenderal? Kan kalau diberesin sekalian kan sebetulnya sumber masalahnya udah jelas. Tadi suplai logistiknya dari dia juga pasti kan, yang jadi bandar kan dia juga. Kenapa nggak langsung selesai gitu ya, langsung diselesaikan di tempat dengan jantan begitu, Pak Jenderal? Pak Pol, orang-orang atas tuh udah kelakuannya udah bejat, Pak Pol. Oh, bukan masalah bejat, Pak. Justru ini kan kalau bejat kita sudah tahu, Pak. Bukan itu, Pak. Yang masalah adalah setelah di depan mata kita melakukan seperti ini, nah tapi terjadi pembiaran. Nah, apakah dari TNI sendiri atau dari orang-orang yang nasionalis ini nggak berani buka atau ada apa ada agenda apa dari pemerintah dan orang-orang nasionalis ini sehingga seakan-akan membiarkan si JK ini, Pak Jenderal? Ya karena semua masing-masing pegang kartu, Pak. Pegang kartu. Kalau lu buka kartu ini, gue buka kartu ini. Jadi ya udah. Ya, biar Pak Jenderal dulu. Biar silakan Pak Jenderal. Gantian ngomongnya. Ya, silakan Pak Jenderal. Jadi gini, kalau saya lihat langkah-langkahnya dia, kenapa dia bebas bermanuver? Nah, itu yang perlu ditanya dulu. Mengapa dia bisa bebas bermanuver masuk ke Golkar? Dia kan pernah jadi ketua Golkar juga. Nah, itu jadi sejak reformasi itulah mereka itu bebas bergerak. Waktu zaman Pak Harto nggak bisa bergerak. Dikunci habis. Tetapi setelah reformasi, wah, bebas sebebas-bebasnya. Sekali merdeka, merdeka sekali. Nah, ini tidak disadari karena dia punya apa? Punya kekuatan. Baik dia punya dana,
ya, sehingga dia bisa bebas bermanuver. Pada saat itu kita kan sedang krisis. Emangnya perebutan ketua Golkar juga nggak pakai uang? Bohong. Ya, antara Abu Rizal Bakri sama Surya Paloh. Itu apakah tidak pakai uang? Sehingga Abu Rizal Bakri menang. Itu sudah bisa kebaca semuanya. Jadi setelah reformasi, uang itulah yang berkuasa. Jadi bukan ketuhanan yang Maha Esa lagi. Jadi keuangan yang maha kuasa. Jadi memang susah mau bagaimana. Dan lucunya, kenapa dia dipilih? Kenapa dia dipilih? Iya, nah itu. Oke. Kalau saya melihat begini, kenapa SBY dulu milih dia? Ya, karena waktu itu dia hebat di Golkar kan, supaya perebutan kekuasaan. Lanjut. Tetapi makanya dia jadi wakil presiden zaman SBY kan, karena kalau tidak menggandeng Golkar waktu itu mungkin ya SBY juga belum tentu jadi presiden kan begitu. Yang kedua, setelah dia SBY merasa kuat, ngapain saya pakai lu? Saya terpilih lagi kedua kali. Nah, ketika Jokowi, karena dia maki-maki Jokowi punya strategi lain, bagaimana merangkul lawan supaya tidak bebas bermanuver, kan begitu. Nah, kalau tidak, dia jadi oposisi. Ya ini, lihat sekarang ini kan terjadi oposisi. Makanya ketika saya dulu dimintain saran, siapa yang menanggulangi bencana COVID ini? Saya bilang ya Kepala BNPB. Karena kalau wakil presiden Pak Maruf sudah tua, masa kita mau giring ke neraka? Oh kenapa enggak? Kalau JK gimana? Wah, bagaimana JK? JK bertentangan, saya bilang. Tidak satu visi, tidak satu misi sama Jokowi. Jangan pilih dia. Dan siapa? Ya Kepala BNPB. Jadi kesalahan kita. Jadi nanti pun salah, kenapa kalian milih saya? Kan begitu. Nah, itu dia. Nah, di situ. Memang. Tapi kenapa orang mau milih dia? Karena situasi krisis. Mungkin orang dikasih duit sedikit-sedikit aja mau kok memilih dia. Nah, yang begini-beginilah yang harus kita perbaiki ya. Jadi contohlah, perebutan kekuasaan itu sekarang di Indonesia itu semakin meruncing saya lihat. Semakin meruncing. Tetapi setelah mereka berkuasa, dia bukan peduli kok sama bangsa ini. Dia hanya peduli sama kelompoknya. Makanya kepentingan nasional lah. Saya 10 paradigma itulah karakter nasional kita yang tidak pernah diajarkan secara komprehensif, holistik, dan integral. Lah sekarang masing-masing kan ini ada khilafah, ada kapitalis, ada komunis, ya, ada nasionalis. Tapi yang mana yang mau dipakai? Nah, ini yang begini-beginilah. Saya kan bilang, seharusnya kita punya rencana kampanye menghadapi khilafah. Tapi nggak ada yang berani. Kita rencana kampanye untuk kepentingan pemilihan umum saja. Sebenarnya yang namanya kampanye itu adalah melaksanakan operasi secara bersamaan dan secara serentak. Contoh, kita tidak ada rencana kampanye menghadapi COVID-19. Kita tidak punya rencana menghadapi khilafah atau antek-anteknya ISIS. Saya pernah diskusi di UI, ya, saya hanya peserta waktu itu, tapi saya penanggap menyampaikan dengan ini ada rencana ISIS kembali ke Indonesia. Antara tokoh-tokoh, profesor-profesor di sana berantem. Oh, satu bilang tidak, satu bilang boleh. Oh, ini hak asasi manusia, dia bangsa Indonesia. Setelah itu saya tanggapi. Sekarang pertanyaannya, kalian bicara di level mana? Kalau bicara di level kalian sama-sama profesor ahli hukum, kalian saja nggak sama, boleh nggak saya angkat satu klik di atas? Apa? Saya bilang dogma. Teroris yang pertama di dunia ini siapa? Di Taman Eden itu siapa? Kain. Pertanyaannya, diusir nggak sama Tuhan? Diusir. Nah, saya bilang lagi, kalau ISIS itu kembali, kan ada 600 ISIS, kan heboh. Sekarang udah nggak muncul lagi ke permukaan. Entah ISISnya udah kembali apa tidak, dengan entah cara bagaimana kita tidak tahu. Tetapi saya bilang, mereka yang kembali ke Indonesia,
ISIS itu sebenarnya sudah sesuai nggak dengan ajas-ajas yang tertuang di dalam Pancasila? Nah, sudah sesuai nggak? Kalau dia sudah ideologinya membunuh kafir-kafir, ya, apakah nanti di Indonesia dia sudah tidak melanggar sila pertama? Yang kedua, kemanusiaan di dalam beradab. Dia ada di lingkungan, pasti dicaci-caci orang. Wah, itu mantan ISIS. Anaknya juga ikut merasa tidak enak kan? Akhirnya timbul dendam. Jadi nggak ada persatuan, melanggar juga persatuan. Pasti terpecah. Kalau dia hidup di lingkungan yang bukan, yang katakanlah dia nanti punya rumah di klaster. Kan jadi, oh itu hati-hati ya, itu mantan ISIS. Terus anaknya, bapakmu ISIS. Kan ribut juga. Jadi nggak ada. Nah, musyawarah untuk mufakatnya gimana? Ribut, kalian nggak ketemukan. Tapi Presiden Jokowi udah tegas. Dia bilang apa? ISIS tidak boleh kembali. Tapi kan separame. Pertanyaannya, yang 600 itu udah kembali apa belum? Karena banyak cara untuk masuk ke Indonesia. Itu dia. Nah, ya itulah. Sudah hilang dari peredaran tuh suara berita-beritanya itu nggak jelas. Kenapa? Itu tadi saya bilang perkembangan situasi itu harus dicatat sama siapa? Orang Intel. Kalau tugas situasi itu ya di dalam kepemimpinan itu situasi itu adalah tugasnya orang Intel, intelijen, semua intelijen. Lah kita nggak tahu ya intelijen itu kan ada di kejaksaan, intelijen ada di imigrasi, intelijen ada di TNI, intelijen ada di pertahanan, intelijen di semua lini harus ada intelijen. Tapi bagaimana dia koordinasi antar intelijen itu? Ya, ada nggak? Itu tadi. Nah, contoh ya, saya bilang kalau di Amerika lengkap itu. Human intelligence, electronic intelligence, health intelligence, geography intelligence, ya, termasuk religious intelligence. Karena masalah agama ini yang membuat rumit. Contoh kalau nggak ada agama mungkin nggak ribut kita. Ya. Walaupun definisi agama itu artinya tidak gaduh, tapi nyatanya gara-gara ada agama ribut kita semua. Gaduh. Ya, kenapa membawa ajaran paradigma ndas-mundasku itu? Saya yang paling benar, kamu salah, aku yang paling benar. Bagaimana kita mau hidup di dalam situasi seperti itu? Makanya ada negara yang tidak memperbolehkan agama sebagai apa? Mencampuri urusan politik. Tapi ada negara yang memang kitab sucinya lah konstitusinya. Nah, tapi kita mau coba dirubah paradigma bahwa konstitusi Undang-Undang Dasar 45 itu mau diganti dengan kitab suci, ya berat lah. Karena negara ini bukan dari satu bangsa, ya, lahir dari berbagai suku bangsa. Ya, dulu berbagai bangsa lah, ya kan. Makanya yang begini-begini nih, itu seperti kata Pak Putih bilang, emangnya Singsingamaraja pahlawan orang Jawa, terus Diponegoro pahlawannya orang Batak, kan enggak, pahlawan masing-masing. Tetapi mereka semua karena berjasa ya di penghargaan, makanya disebut pahlawan nasional, bukan pahlawan Jawa, pahlawan Batak, pahlawan Ambon, kan tidak, pahlawan nasional. Makanya kalau tidak ada kata-kata nasional nggak bisa kita bicara. Benar, saya beritahu aja, hancur negara ini. Dan ingat, tinggal 25 tahun lagi genap 1 abad. Kita masih bisa bertanya sekarang, masih adakah negara kesatuan Republik Indonesia di usianya 1 abad? Ini yang harus jadi pemikiran kita semua. Dengan teroris begini merajalela, dengan krisis. Kan saya bilang, kita ini krisis di segala aspek kehidupan. Darurat ideologi, politik darurat. Semua kita darurat sekarang. Ini tambah yang terakhir, darurat keamanan. Nah, yang begini-beginilah. Tadi juga kaget saya, kok bisa teroris masuk ke perkerangan? Harusnya kan di pintu gerbang aja udah nggak bisa masuk teroris itu. Contoh Pak Paul. Apakah ada kesengajaan, Pak? Nampaknya menurut saya kok seperti kesengajaan dengan ditembak mati bisa masuk. Kan polisi ya, kan juga. Makanya sudah susah kita melihat sekarang ini. Kenapa? Ya itu tadi. Mereka sudah seperti ragi. Ragi tahu ragi? Ya, ragi. Jadi mengkamiri seluruh adonan. Bahasa Inggris itu yeast. Mereka udah seperti ragi. Seperti ragi. Mereka sudah gimana ya? Semua adonan itu sudah teracuni sama mereka. Bayangkan aja. Yang begini-beginilah.
yang kita nggak paham sejak awal. Jadi konsep kita itu nggak ada. Konsep kita berbangsa dan bernegara. Banyak ahli hukum tata negara, tapi tidak ada ahli tata negara. Nah, itu dosen saya yang bilang itu, ahlinya yang bilang, Pak Sri, dosen Profesor Dr. Sri Sumantri itu almarhum. Ya kalau nggak salah setahun yang lalu di Alma. Itu guru saya waktu dia mengajar saya di Sesko Gabungan, Sesko TNI. Ya, bukan di Seskoat, di Sesko Gabungan. Ya. Itu dia mengajarkan tentang dia ahli hukum tata negara dan dia ahli tata negara. Kalau kita kan ahli hukum tata negara, coba jabarkan bagaimana menata negara ini. Salim Said kemarin ngomong apa? Wah, bangsa kita menata negara ini amatiran. Tapi yang profesional itu seperti apa? Saya ingin menjelaskan juga sebenarnya di Zoom ini, tapi belum ada kesempatan. Ya, waktunya terbatas karena baru kulitnya saya sampaikan. Jadi kalau kita menguji para menteri ini mengerti menata negara ini, harusnya semua menteri terlibat. Masalah teroris, waduh, semua kena ini, bukan hanya Menko Info, bukan hanya Menhan, semua. Tapi sudah ada nggak konsep strategi koordinasi? Dulu sudah pernah saya sampaikan ke Pak Paul kan, harus ada 4 strategi. Strategi pengembangan kekuatan. Di dalamnya itu ada 2, pembangunan dan pembinaan kekuatan. Sudahkah kita membina kekuatan nasional? Sudahkah kita membangun kekuatan nasional? Kemudian strategi. Strategi apa lagi kedua? Strategi penggelaran kekuatan nasional. Kekuatan nasional itu harus digelar. Di mana? Di seluruh wilayah Indonesia. Jadi dengan ada otonomi daerah, bukan lagi kekuatan nasional yang digelar di sana. Walaupun ada kekuatan nasional, tapi kekuatan mereka sendiri lebih kuat gitu loh. Sudahkah kita menggunakan kekuatan nasional itu? Nah, satu lagi, bagaimana mengkoordinasikan, strategi mengkoordinasikan kekuatan nasional yang sudah dibangun dan sudah dibina. Mana? Sekarang saya tanya, menghadapi teroris ini, apa semua kementerian sudah terlibat apa belum? Bagaimana mereka supaya terlibat? Emang contoh ini. Apakah Menteri Kehutanan tidak terlibat? Orang teroris bersarangnya di hutan. Nah, yang begini-begini simple, tapi mereka nggak tahu. Lah, saya waktu sekolah di Inggris itu semua, jangankan eselon 1, semua yang namanya dirjen-dirjennya staf harus mengikuti pendidikan dan harus membawa sertifikat. Sertifikat sudah mengikuti pendidikan anti dan counter terorisme. Seluruh birokrasi yang ada di sana. Loh, kita enggak. Malah kita teroris yang ada di situ. Sekarang kalau Menteri Pertahanan aja mantan bilang 3% terpapar. Apakah di polisi enggak? Tunggu dulu. Nah, yang begini-begini, ya kita nggak tahu. Kalau tadi Pak Paul bilang ini cipta kondisi, sengaja dibuat atau tidak, ya nanti jawabannya pasti kebongkar. Nggak akan mungkin yang busuk itu nggak kebongkar. Tapi tadi yang menjadi pertanyaan saya, kenapa mesti harus ditembak mati gitu loh. Nah, sehingga kita tidak tahu. Kan selalu begitu Pak Jenderal. Berapa kali kan selalu tembak mati. Ya itu jarang yang ditangkap, kecuali yang lagi di rumah tiba-tiba ditangkap. Tapi begitu mereka yang sedang attack langsung ditembak mati. Tetapi yang di rumah itu ditangkapin satu-satu kan, dijemput, tukang bakso, tukang apa dijemput. Tapi begitu dia sudah sedang beraksi di lapang, nah ini ada seperti ada yang aneh ya. Yang diem di rumah nggak ngapa-ngapain ditangkap, yang beraksi ditembak mati.